Kenapa bait suci ketika Israel itu tidak bisa dibangun? Karena masih ada bait suci Tuhan. Tuhan tidak mungkin bertakhta di dalam gedung, di atas batu. Kalau tempat Tuhan bertakhta di dalam daging, DNA ilahi itu, DNA Kristus itu belum diangkat oleh Tuhan. Oleh karena itu pembangunan bait suci itu bisa terjadi setelah rapture. Pembangunan bait suci bisa terjadi setelah pengangkatan orang percaya. Shalom, saudara. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan banyak hal kepada kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang percaya itu harus makin penuh hidup di dalam pengharapan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau orang dunia menganggap bahwa akhir zaman itu adalah sebuah penghakiman dari Tuhan, buat orang percaya akhir zaman itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena di akhir zaman ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hanya bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi bangsa-bangsa lain juga dipilih oleh Tuhan untuk mendapat bagian di dalam penggenapan janji Tuhan. Oleh karena itu orang percaya harus meyakini bahwa mereka adalah bagian yang berhak menerima janji Tuhan itu. Kita adalah umat yang kudus, bangsa pilihan Tuhan, dan imamat yang rajani. Beberapa kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang Sionisme Israel. Kenapa Israel itu kemudian harus yang sudah terdiaspora, bangsa yang sudah hilang selama ribuan tahun, dalam satu hari dia kemudian bisa lahir kembali. Jadi saudara, saya sudah sampaikan pada beberapa minggu yang lalu bahwa nggak ada bangsa yang kemudian sudah lenyap dari dunia ini, bangsa yang sudah hilang dari dunia ini, tiba-tiba dalam satu hari dia kemudian bisa eksis dan diakui sebagai bangsa. Dia bisa eksis dan kemudian berdiri sebagai sebuah bangsa. Nah, saya bukan bicara, sekali lagi, saya bukan bicara masalah politik. Tapi saya sedang berbicara tentang tanda-tanda zaman. Salah satu tanda zaman adalah tanda yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Dan saat ini bangsa Israel itu sudah kembali ke tanah mereka. Dan firman Tuhan bilang, apabila gerakan ini terjadi, perhatikanlah apabila pohon ara itu sudah bertunas. Kalau kita bicara pohon ara, kita berbicara tentang bangsa Israel. Perhatikan kata firman Tuhan, kalau dia sudah bertunas, maka musim panas sudah dekat. Artinya ketika Israel sudah bertunas, maka saudara, zaman yang disebut dengan zaman kerajaan 1000 tahun itu sudah dekat. Musim panas itu sudah dekat, tapi sebelum kerajaan 1000 tahun itu terjadi, Tuhan Yesus harus datang dulu. Jadi ketika Israel itu sudah bertunas, maka Yesus akan datang. Kenapa? Karena ketika dia sudah bertunas, waktu kesulitan Yakub itu, masa kesusahan Yakub itu, 7 tahun penderitaan Yakub itu akan terjadi, akan dilanjutkan. Dalam beberapa kesempatan saya sudah bicara tentang masalah itu. Saya sedang berbicara tentang apa yang disebut dengan akhir zaman. Akhir zaman itu disebut juga dengan 7 tahun penderitaan Yakub, masa kesusahan Yakub. Jadi akhir zaman itu sebenarnya adalah bagian akhir dari waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel.
Tapi karena Israel di dalam nubuatan Nabi Daniel, Daniel pasal 9 ayat 26 menyalibkan orang yang diurapi, membunuh orang yang diurapi padahal tidak bersalah, maka Tuhan kemudian membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Inilah yang disebut dengan saman gereja atau saman anugerah. Nah saudara, Israel itu menjadi tanda. Karena dia menjadi tanda, proses dia kembali setelah kemudian dia diserahkan. Karena Israel mengatakan, tanggungkan darah orang ini kepada kami dan keturunan kami. Karena itu ada hukuman buat Israel. Ketika orang Israel itu menyalibkan Yesus, saya ingin mereview yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, bangsa Israel kemudian berkata begini. Pilatus bilang begini, saya tidak bertanggung jawab kepada darah orang ini. Kita selalu bicara itu kalau khotbah Paskah. Saya tidak bertanggung jawab kepada darah orang ini. Karena itu dia Pilatus kemudian mengambil apa? Mengambil air dan dia mencuci tangannya. Ketika dia mencuci tangannya, bangsa Israel kemudian berkata, tua-tua Israel kemudian sebagai sebuah bangsa, mereka kemudian berkata, tanggungkan darah orang ini kepada kami dan kepada keturunan kami. Karena mereka kemudian mengambil itu, mereka kemudian menyatakan bahwa darah orang ini yang ditumpahkan, darah orang yang tidak bersalah yang ditumpahkan ini ditanggungkan kepada kami. Maka pada tahun 70 kota Yerusalem itu dihancurkan oleh Kaisar Titus. Bait suci itu kemudian diruntuhkan sehingga tidak ada lagi batu bertumpu kepada batu yang lain. Nah sejak hari itu Israel diserahkan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa dia diserahkan sampai tidak diingat-ingat lagi. Saudara bisa bayangkan. Israel dari zaman ke zaman ini satu-satunya ras, ini satu-satunya etnik yang hampir setiap zaman mau dimusnahkan. Babilonia datang menghancurkan Israel, Titus datang menghancurkan Israel. Pada zaman modern Nazi Hitler kemudian menghancurkan Israel. 6 juta orang mati. Saudara bisa bayangkan, diperkirakan pada zaman itu komunitas Israel itu penduduknya cuma sekitar 6 jutaan. 6 jutaan orang. Kalau 6 juta sudah dihabisin Hitler, perkiraannya dia cuma tinggal beberapa ratus orang aja. Ini logika berpikir. Dari 600 orang bisa kemudian menjadikan Israel besar seperti hari ini, saudara. Kalau berdasarkan kekuatan manusia, nggak mungkin sebuah bangsa yang sudah rapuh, yang sudah hancur, yang nggak mungkin lagi ada, yang nggak mungkin lagi eksis, itu bisa ada. Jadi masalahnya ini bukan bangsa itunya, tapi siapa yang membuat bangsa ini eksis? Yaitu Tuhannya. Jadi yang kita bicarakan di sini bukanlah bangsa Israel dalam pengertian bangsa secara politis, tapi yang kita sedang bicarakan bagaimana penggenapan janji Tuhan terhadap keturunan Yakub ini yang sudah dinyatakan kepada nenek moyang Israel, yang disebut dengan bapak-bapak leluhur Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa janji Tuhan ada buat mereka. Kalau Tuhan berjanji maka Tuhan menepati. Walaupun manusia sudah melupakan janji itu, Tuhan menggenapi. Janji Tuhan, Tuhan yang menyerahkan Israel akan membawa Israel itu kembali. Akan menjadikan mereka bangsa. Kenapa? Karena waktu hukuman mereka selesai. Oleh karena itu, bagi orang Israel, proses Zionisme itu bukanlah kemenangan, kemerdekaan Israel bukanlah kemenangan atas bangsa-bangsa lain. Tetapi bagi bangsa Israel, kemerdekaan mereka itu adalah kemerdekaan atas hukuman Tuhan. Waktu hukuman Tuhan buat mereka selesai.
Saya sudah bicara tentang bagaimana Israel itu dihukum melalui Nabi Yesaya, hadap kiri berapa, hadap kanan berapa, kemudian hitunglah itu. Saya sudah sampaikan itu untuk bicara tentang kemerdekaan Israel sebagai sebuah tanda. Nah saudara, gerakan Sionisme itu, mereka kembali ke tanah Sion itu, tujuannya cuma satu, untuk menyembah Tuhan. Ulang. Bangsa Israel sebenarnya kembali ke Sion itu bukan ingin mendirikan sebuah bangsa. Itu jauh dari cita-cita mereka. Tujuan mereka kembali ke Sion, tujuannya cuma satu, untuk menyembah Tuhan di Sion. Kenapa mereka gerakan Zionisme? Karena gerakan Zionisme, Sion itu adalah lambang bagi Israel sebagai tempat Tuhan hadir, sebagai tempat Tuhan bertakhta, sebagai tempat mereka menyembah Tuhan. Karena itu gerakannya disebut Zionism. Mereka kembali ke Sion untuk menyembah Tuhan. Nah ketika mereka kembali ke Sion untuk menyembah Tuhan, orang Israel itu ada aturan dalam menyembah Tuhan. Di mana aturan menyembah Tuhan itu diatur di dalam Torah. Untuk mereka menyembah Tuhan dan merayakan hari-hari raya mereka itu melalui bait suci. Tanpa bait suci, Israel itu nggak bisa kemudian sempurna dalam menyembah Tuhan. Hari ini bangsa Israel nggak bisa merayakan Paskah. Karena ketika mereka merayakan Paskah berdasarkan aturan Torah harus kemudian menyembelih. Betul? Domba, anak domba, dan itu harus dilakukan di dalam bait suci. 7 hari raya Yahudi Pastor Doni sudah sampaikan. Bagaimana kemudian kita memperhatikan tanda lewat 7 hari rayanya mereka itu. Lewat hari rayanya mereka. Nah, mereka nggak mungkin menyelenggarakan hari raya itu di luar bait suci. Itu harus dilakukan di bait suci. Firman Tuhan bilang kalau mau Pentakosta maka Israel harus kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk kemudian mengadakan upacara-upacara keagamaan, ritual-ritual mereka. Jadi Sion itu menjadi tempat mereka kembali karena di Sion itu ada bait sucinya. Di Sion itu ada hadirat Tuhannya. Di Sion itu mereka kemudian akan bertemu dengan Tuhan. Di Sion itu mereka kemudian akan bersekutu dengan Tuhan. Di Sion itu kesempurnaan ritual keagamaan Israel itu kemudian tergenapi. Masalahnya sekarang bait suci di Sion gak ada. Gak ada bait suci di Sion. Tapi mari kita perhatikan nubuatan firman Tuhan. Kita buka Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Yohanes, yang diterima oleh Rasul Yohanes, diterima oleh Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang diberikan oleh Tuhan lewat penglihatan Rasul Yohanes dan kemudian ditulis pada tahun 100 Masehi. Ketika kitab ini ditulis, bait suci itu sudah nggak ada. Karena bait suci Yerusalem itu dihancurkan tahun 70 Masehi. Jadi ketika kitab Wahyu ini ditulis, Rasul Yohanes tahu bahwa nggak ada lagi bait suci di mana? Di Yerusalem. Karena nggak ada bait suci di Yerusalem, maka saudara harus pahami bahwa Rasul Yohanes bukan kemudian mengada-ada menulis bahwa ukurlah bait suci itu.
Coba kita baca sekali lagi. Bangunlah dan ukurlah bait apa? Bait suci. Jadi bait sucinya itu ada. Di dalam penglihatan Rasul Yohanes, bait suci itu ada. Bait suci itu akan dibangun, tapi dengan ukuran yang spesifik. Ukurannya apa? Perhatikan baik-baik. Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan apa? Lamanya. Saudara, ketika Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu ini, daerah bait suci yang sekarang cuma tinggal tembok ratapan itu, daerah wilayah itu belum ada Dome of the Rock. Belum ada Masjid Kubah Emas. Kenapa? Karena Masjid Kubah Emas itu dibangun tahun 600-an Masehi. Sedangkan penglihatan Rasul Yohanes ini terjadi 100 tahun Masehi. Tapi Rasul Yohanes lewat nubuatannya, Tuhan sudah memberitahukan bahwa di luar pelataran bait suci, biarkan itu menjadi bangsa milik dari bangsa asing. Itu menjadi milik dari bangsa kafir. Itu bukan bagian bait suci. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Karena banyak orang bilang begini, oh perang bisa terjadi. Karena bait suci itu harus kemudian merubuhkan Masjid Dome of the Rock. Berdasarkan nubuatan firman Tuhan ini, gak ada itu Masjid Dome of the Rock dihancurkan. Karena nubuatan firman Tuhan bilang bahwa biarkan pelataran bait suci itu untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau ukur, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Jadi firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, bait suci itu pasti dibangun. Bahkan sebelum Masjid Dome of the Rock itu dibangun, sebelum Masjid Dome of the Rock itu ada, firman Tuhan sudah memberitahukan bahwa itu akan menjadi milik bangsa lain. Itu nggak akan menjadi milik bangsa Israel. Jadi sampai di sini sebenarnya firman Tuhan dan nubuatan firman Tuhan begitu jelas. Ketika kita berbicara bait suci. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang saya ingin sampaikan pada kita bahwa hari ini bait suci itu enggak ada. Tetapi bait suci secara fisik itu pasti dibangun. Kenapa bait suci sampai hari ini belum bisa dibangun? Mari kita lihat Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Kenapa sih sampai hari ini bait suci itu enggak bisa dibangun? Belum bisa terbangun. Apakah Israel itu kurang kuat? Apakah Israel itu kurang punya kekuatan untuk merebut daerah pembangunan bait suci itu? Loh, itu sudah di wilayah mereka kok. Tinggal bangun. Tapi kenapa Israel itu nggak bisa bangun? Ini masalahnya. Mari kita lihat. Yohanes pasal 2 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Tuhan ini, dan dalam 3 hari aku akan apa? Mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Tuhan ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Tuhan itu ialah apa, saudara? Tubuhnya sendiri. Tuhan Yesus bilang begini, ketika bait suci itu masih ada, Tuhan Yesus bilang begini kepada orang Yahudi, bongkar bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Tapi orang Israel kemudian berkata, 46
tahun nenek moyang kami ini sejak pulang dari Babel bangun bait suci kedua ini, dan engkau bilang 3 hari saja kamu mau bangun. Tapi yang Tuhan sedang bicarakan, bait suci yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi saudara, di sini ada pergeseran pemahaman. Dari bait suci yang adalah gedung dan batu, bait suci adalah sebuah tempat, itu ditarik oleh Tuhan Yesus. Bahwa hadirat Tuhan, Shekinah glory, itu bukan hadir lagi di dalam bait suci, bukan lagi hadir di sebuah bangunan, bukan lagi lahir di tempat yang disebut dengan tabut perjanjian itu. Tapi bait suci itu lahir atau ada atau kemudian hadir di dalam tubuh daging Kristus. Oleh karena itu saudara, Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini penting dalam konsep penyembahan, dalam konsep memahami bait suci sebagai sentral iman orang percaya. Kalau firman itu tidak mengambil rupa daging, kalau firman itu tidak bertakhta di dalam daging, maka daging kita ini itu tidak bisa disebut sebagai bait suci. Karena kehadiran Tuhan dulu yang disebut dengan Tuhan hadir, nanti kita bahas saudara. Saya udah bilang ke Pastor Doni mohon maaf, saya hari ini ingin bicara dulu tentang bait suci dalam konsep Kristen. Karena kalau kemudian saya langsung masuk dalam bait suci, pembangunan bait suci ketiga, maka kita akan ada miss. Missnya di mana? Apa hubungannya orang Kristen itu dengan bait suci Israel? Apa kita kemudian akan merayakan Sukot di sana? Gak mungkin Pastor Don. Pasti kita diusir. Nenek moyang kamu dari mana? Memangnya ada darah 12 suku Israel. Jadi saudara, bagi orang Yahudi itu Tuhan bilang bahwa tubuhnya itu adalah bait suci. Kita nggak mungkin saudara orang Kristen yang nggak punya genetika Abraham, yang nggak punya genetika Israel, yang nggak punya genetika 12 suku Israel, itu kemudian bisa datang ke bait suci, masuk ke dalam bait suci. Nggak bisa, kita orang goyim, kita bangsa goyim. Jadi ini adalah ritual khusus anak cucu Israel yang bisa datang ke dalam bait suci. Kecuali saudara adalah orang yang kemudian ditarik. Kalau sekarang itu istilahnya dilakukan inaugurasi untuk menjadi bagian dari bangsa Yahudi itu. Kan Abraham, Israel itu ada budak-budak yang tinggal di mereka. Nah mereka yang tinggal di rumah-rumah Yahudi itu kemudian diakui sebagai keluarga Yahudi. Kira-kira kalau di Batak dikasih marga Pak. Jadi ketika dia dikasih marga menjadi bagian, dia kemudian mendapat hak. Tapi kita nih orang Indonesia jangan sok-sokan seperti orang Yahudi. Kan begitu, boleh kita memperingati sebagai sebuah peringatan. Tapi jangan jadi lebih Yahudi dari orang Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kemudian menarik pemahaman tentang kehadiran Tuhan dalam bait suci, tentang Shekinah glory dalam bait suci itu di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Bahwa Tuhan Yesus bilang, bait suci yang kami bangun, coba kita baca dulu Matius 12 ayat 6. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait apa? Jadi Tuhan Yesus bilang bahwa Yesus itu adalah bait suci. Aku ini lebih dari bait Tuhan. Kenapa aku lebih dari bait Tuhan? Karena bait suci itu adalah gedung yang ingin menampung hadirat Tuhan, yang ingin menampung tempat, yang ingin menampung kehadiran Tuhan 1 tahun 1 kali. Loh kok 1 tahun 1 kali? Karena ketika imam besar itu datang, dia bawa kurban, maka kemudian Tuhan itu berbicara lewat imam. Imam kemudian menyampaikan kepada umat.
Inilah pesan Tuhan. Yesus ingin kemudian memberitahukan bahwa hadirat Tuhan itu bukan ada dan hadir di batu, bukan hadir lagi misalnya di tabut perjanjian itu, tetapi tubuh Kristus itu adalah hadirat Tuhan. Karena itu ketika kita angkat roti, inilah tubuh Yesus, kita percaya di situ ada hadirat Tuhan. Ketika kita angkat anggur, inilah darah Yesus, di situ ada DNA ilahi. Ini penting, saudara. Jadi sebelum kita bicara bait suci Israel, mari kita bicara dulu sekarang hal yang penting, yaitu bagaimana Kristus mengambil bait suci Israel itu, dia kenakan hadirat Tuhan yang hadir dalam bait suci itu ke dalam dirinya